Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa itu interaksi. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh interaksi ke ruangan dengan menambahkan fenomena yang terjadi sebelum dan sesudah penyakit menular atau COVID-19. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari ruang dan interaksi antar ruang. Nah, apa sih ruang itu? Apakah ini yang dinamakan dengan ruang? Ataukah ini yang dinamakan dengan ruang? Atau ini yang dinamakan dengan ruang? Nah, tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Artinya, ruang adalah tempat di mana makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melangsungkan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Lalu bagaimana ya interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya? Sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat video berikut. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Setiap ruang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, di mana di daerah perkotaan banyak bangunan-bangunan tinggi, sedangkan di daerah pedesaan masih kurang bangunan-bangunan tingginya. Dari contoh tersebut sudah menjelaskan bahwa tidak ada lokasi satupun yang sama karakteristik. Inilah yang menciptakan keterkaitan antara ruang yang ada di bumi. Interaksi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan penyebutannya pun berbeda-beda. Bentuk interaksi yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Ilustrasi ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas penduduk. Bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Berikut ini adalah salah satu contoh komunikasi antara guru dan siswa. Salah satu bentuk interaksi yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Transportasi sendiri selalu berkaitan dengan ongkos perjalanan, jarak, dan jenis kendaraan yang digunakan. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, pada kondisi saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan antar keruangan. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer. Contoh pada kondisi saling melengkapi. Anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Bojonegoro merupakan penghasil beras, sedangkan Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan. Kabupaten Bojonegoro membutuhkan ikan, sedangkan Kabupaten Lamongan juga membutuhkan beras.
Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Kabupaten Bojonegoro melakukan interaksi dengan Kabupaten Lamongan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dan terjadilah interaksi karena kondisi saling melengkapi antar wilayah. Yang kedua, yaitu kesempatan antar keruangan. Kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Contohnya, anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro, dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan, dan wilayah C adalah Kabupaten Tuban. Kabupaten Bojonegoro biasanya membeli ikan ke Kabupaten Lamongan, namun kemudian diketahui ada Kabupaten Tuban yang juga penghasil ikan. Karena Kabupaten Tuban jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari Kabupaten Bojonegoro akan beralih membeli ikan ke Kabupaten Tuban. Akibatnya, interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan melemah. Sedangkan interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban menjadi kuat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Interaksi antar ruang dapat terjadi bila ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer selalu berkaitan dengan biaya, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologinya. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari Kabupaten Bojonegoro ke Kabupaten Lamongan. Namun, jalan menuju Kabupaten Lamongan terkendala akibat jembatan putus, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak menjual sayuran ke Kabupaten Lamongan. Tadi pemaparan materi di atas, Ibu harapkan ketika Ibu berikan tugas, kalian bisa mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.